Siang 20 Februari 1958, nampak seorang laki-laki berpakaian militer berdiri gagah di atas sebuah mimbar. Dia masih muda, pangkatnya kolonel. Ia berpidato dengan berapi-api di depan ribuan rakyat dalam rapat umum di Kota Padang. Dengan lantang laki-laki bertubuh tegap ini berkata, "Apabila saudara-saudara tidak mendukung perjuangan PRRI, maka saat ini juga saudara-saudara boleh menangkap saya dan menyerahkan saya ke pemerintahan Soekarno." Detik berikutnya, sang kolonel muda itu mencopot dan membanting tanda pangkatnya ke tanah. Terlihat jelas ia sangat gusar saat berpidato itu. Wajahnya memerah karena menahan amarah di dalam dada. Rasa kesal, marah, dan kecewa bercampur aduk di dalam dirinya saat itu. Pemerintah pusat melalui Perdana Menteri Juanda menuduhnya sebagai seorang pemberontak dan memerintahkan Kepala Staf Angkat Darat untuk memecat dirinya dan para kolonel teman seperjuangannya dari dinas militer. Sebagai seorang tentara yang telah malang melintang berjuang semasa revolusi fisik dahulu, ia merasa sangat terhina ditantang oleh seorang sipil seperti Juanda. Tak peduli meski Juanda adalah seorang Perdana Menteri sekalipun. Seorang laki-laki berkopiah dan bertongkat lalu menyabarkan sang perwira. Ditepuk-tepuknya pundak kolonel muda ini. Disabarkannya seraya disuruhnya sang kolonel mengucapkan istighfar, lalu dipungutnya tanda pangkat yang dibuang tadi dan dipasangkannya kembali ke pundak sang kolonel. Rapat umum di Kota Padang itu benar-benar mengharu biru gegap gempita. Belum pernah rakyat Minang merasa sedemikian terhina seperti saat itu. Mereka dicap sebagai pemberontak saat yang dilakukannya hanyalah meminta hak sebagai anak dari Ibu Pertiwi dan mengoreksi Soekarno yang semakin otoriter. Laki-laki berseragam militer ini lalu menyudahi pidatonya yang berapi-api setelah menyatakan tidak takut kepada ancaman pemerintah pusat yang telah mengangkangi konstitusi dengan membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu yang sah. Dia juga balas menuding Juanda sebagai penjilat Soekarno dan komprador para komunis. Lalu, siapakah gerangan laki-laki yang dengan berani mengacungkan kepalan tinjunya kepada pemerintah pusat ini? Lelaki itu adalah Kolonel Ahmad Hussein, sang harimau Kuranji. Kisah Kolonel Ahmad Hussein tidak bisa dilepaskan dari konflik Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang membara di Sumatera Barat pada akhir dekade 1950-an. Gerakan ini merupakan manifestasi kemarahan para perwira muda daerah yang merasa dikhianati dan diabaikan. Hussein adalah figur sentral sekaligus komandan tertinggi PRRI yang menuntut otonomi dan pembangunan adil. 4 tahun setelah PRRI dipadamkan secara militer, drama pribadi antara pemimpin tertinggi Republik, Soekarno dan Ahmad Hussein sang komandan pemberontak terjadi. Pada Februari 1964, Kolonel Ahmad Hussein yang saat itu berstatus tahanan militer dibawa ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Di sebuah ruangan, ia telah ditunggu Presiden, para wakil Perdana Menteri, dan Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Kepala Staf Angkatan Darat. Begitu ia masuk, Soekarno memperkenalkannya kepada para pejabat tersebut. "Hussein ini adalah anak saya yang paling nakal," ujar sang presiden. Hussein menanggapi sambutan presiden itu, dia menjawab bahwa perlawanannya adalah respons atas semangat yang ditanamkan oleh Soekarno sendiri. Hussein menyebut bahwa perlawanannya terinspirasi dari pidato Soekarno sendiri. "Saya menanggapi pidato yang Bapak ucapkan sendiri. Waktu itu Bapak pernah mengatakan, kalau saya pemuda, saya akan berontak kepada keadaan ini," ujar Hussein. Hussein lalu menjelaskan pemberontakannya adalah koreksi terhadap kekacauan dan ketidakmerataan di tahun 1950-an. Kisah perseteruan yang tragis antara bapak dan anak nakal ini, dari loyalitas hingga perlawanan bersenjata, terekam jujur dalam buku Perlawanan. Seorang Pejuang, biografi Kolonel Ahmad Hussein, yang disusun oleh Mestika Z. Video ini akan menelusuri alur kisah tersebut, dari awal penempaan militer hingga akhir hayat sang kolonel. Ahmad Hussein dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 1 April 1925. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan memiliki akar kuat dalam organisasi Islam modernis. Ayahnya, Abdoel Kahar Makuncu, adalah seorang asisten apoteker di rumah sakit tentara Belanda di Padang, sekaligus tokoh penggerak Muhammadiyah. Latar belakang keluarga ini menanamkan disiplin dan semangat kejuangan pada dirinya sejak dini.
Lingkungan pendidikan Ahmad Hussein juga mencerminkan transisi zaman. Ia menempuh pendidikan dasar di HIS Padang, yang merupakan sekolah dasar zaman Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Taman Dewasa, setingkat Mulo di Bukit Tinggi. Sejak kecil, ia aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan milik Muhammadiyah, yang semakin mengasah kedisiplinan dan jiwa kepemimpinannya. Ketika kekuasaan kolonial Belanda tumbang dan Jepang menduduki Hindia Belanda, sistem pendidikan Ahmad Hussein terhenti. Pada tahun 1943, ia memutuskan untuk mendaftar dan mengikuti pendidikan kemiliteran yang diselenggarakan oleh tentara fasis Jepang. Keputusan ini diambil saat usianya masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Langkah ini terbukti menjadi titik balik yang menentukan seluruh jalan hidupnya. Hussein diterima dalam pendidikan tentara sukarela yang dikenal sebagai Gyugun. Berbeda dengan Jawa yang memiliki peta atau pembela tanah air, satuan tentara sukarela di Sumatera umumnya dikenal dengan nama Gyugun. Penempaan fisik dan mental di Gyugun sangat keras, bertujuan membentuk prajurit yang loyal kepada kepentingan militer Jepang dalam menghadapi sekutu. Disinilah naluri militer Hussein diasah secara mendalam. Berdasarkan penuturan kawan-kawannya, Hussein sempat ragu-ragu untuk mengambil jalur opsir dan memilih memulai karirnya dari tingkat sersan. Namun, terlepas dari pangkat awal, ia segera menunjukkan keistimewaan yang menonjol di antara para rekannya. Ia dikenal memiliki keahlian khusus dalam menembak, baik tembakan langsung maupun tembakan melengkung yang sulit. Dalam uji coba kemiliteran, regu yang dipimpin Hussein kerap disebut sebagai penembak tepat nomor 1. Kecakapan ini membuatnya dipercaya mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Keahlian ini merupakan bukti kualitas personal Hussein yang didapatkan dari disiplin keras militer Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikan, Hussein ditempatkan di kompi artileri yang berkedudukan di Pariaman. Ia sempat diangkat menjadi sersan, sebelum kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi letnan menjelang kekalahan Jepang. Hussein kemudian ditunjuk sebagai komandan pasukan meriam yang bertugas menjaga pantai-pantai di sekitar Padang. Pengalaman di Gyugun memberikan bekal berharga yang kelak sangat ia butuhkan dalam revolusi kemerdekaan. Disiplin keras, taktik militer, dan keahlian menggunakan senjata, semuanya ia dapatkan dari didikan militer Jepang tersebut. Inilah bekal yang akan membawanya langsung ke garis depan perjuangan pembentukan rakyat bersenjata, menjadikan dirinya salah satu perwira inti di Sumatera. Kekalahan Jepang pada pertengahan 1945 menjadi momentum bagi Ahmad Hussein untuk mengabdikan kemampuan militernya kepada Republik. Para pemuda yang telah ditempa dalam Gyugun segera menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia di daerah. Hussein dengan cepat bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang baru dibentuk di Padang. Ia menjadi salah satu pembantu utama Yazid Abidin selaku pimpinan BKR Padang. Di Padang, Hussein aktif merekrut pemuda-pemuda untuk masuk ke dalam barisan BKR yang masih sangat longgar organisasinya. Ia memimpin pasukan di garis depan Padang yang berhadapan langsung dengan tentara sekutu dan Belanda yang mulai memasuki kota. Pasukan yang dipimpin Hussein dikenal sangat militan dan memiliki semangat juang tinggi. Kesatuan pimpinannya di front Padang segera menjadi legenda. Kesatuan tempur yang dipimpin oleh Ahmad Hussein kemudian dikenal dengan julukan Harimau Kuranji. Nama ini diambil dari daerah Kuranji di Padang, yang menjadi basis utama perlawanan mereka terhadap agresi Belanda. Di bawah komando Hussein, Harimau Kuranji menjadi simbol keberanian dan ketangguhan rakyat Padang dalam mempertahankan kemerdekaan. Hussein sendiri saat itu masih berusia sekitar 20 tahun, namun dia sudah dipercaya memegang komando pasukan besar. Seiring reorganisasi militer, pasukan Hussein kemudian dilebur ke dalam struktur Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia. Di Sumatera Tengah, wilayah perjuangan Minangkabau, dibentuklah Divisi Banteng yang menjadi kekuatan utama militer di sana. Divisi ini dibentuk dari penggabungan berbagai kesatuan gerilya dan laskar tempur daerah. Ahmad Hussein diangkat menjadi Komandan Resimen 3 dalam struktur Divisi Banteng. Pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2, ia memainkan peran kunci dalam mempertahankan wilayah Sumatera Barat. Hussein bertanggung jawab terhadap front timur yang berbatasan dengan Padang, kota yang dikuasai oleh Belanda.
Ia dan kawan-kawannya aktif melakukan perang gerilya di hutan dan pedalaman. Loyalitas Hussein terhadap Republik dan Soekarno pada masa-masa revolusi tidak perlu diragukan. Pada 2 Juni 1948, Hussein berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Soekarno di Bukit Tinggi. Pertemuan ini meninggalkan kesan mendalam bagi Hussein muda, menjadikannya salah satu perwira yang dihormati dan dianggap berpotensi oleh pemimpin pusat. Berkat dedikasi dan prestasi militernya, pangkat Hussein terus menanjak dalam jenjang kepangkatan TNI. Pada tahun 1949, saat pengakuan kedaulatan, ia menyandang pangkat letnan kolonel. Ia adalah salah satu perwira muda yang paling bersinar di Sumatera Tengah. Kisahnya sebagai komandan tempur yang gigih membuatnya sangat dihormati oleh rakyat dan pasukannya. Namun, pengakuan kedaulatan pada 1949 juga membawa reorganisasi yang memantik masalah. Pangkat Hussein sempat diturunkan menjadi mayor seiring perampingan pasukan, meskipun kemudian naik lagi menjadi letnan kolonel dan menjadi komandan resimen infanteri 4 di Sumatera Barat. Transisi dari masa perang ke masa damai inilah yang kelak memunculkan bibit-bibit ketidakpuasan baru. Masa damai pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949 ternyata membawa masalah baru yang lebih kompleks. Bagi Ahmad Hussein dan perwira daerah lainnya di Sumatera, euforia kemerdekaan segera digantikan oleh kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Mereka mulai merasakan adanya ketidakadilan nyata dalam pengelolaan negara yang baru lahir tersebut. Inti dari ketidakpuasan itu adalah masalah otonomi daerah dan kesenjangan ekonomi. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, karet, dan timah dari Sumatera merasa hasil kekayaan mereka terlalu banyak disedot ke Jakarta. Dana yang dikembalikan untuk pembangunan daerah dirasa sangat minim dan tidak sebanding dengan sumbangsih mereka kepada kas negara. Kekecewaan ini diperparah dengan kondisi prajurit yang sangat memprihatinkan. Ahmad Hussein, yang saat itu menjabat Komandan Resimen Infanteri 4 di Sumatera Barat, berulang kali menyampaikan keluhan kepada pusat mengenai keadaan hidup anak buahnya. Barak-barak tentara di Padang dan Teluk Bayur berada dalam kondisi buruk dan tidak memadai, sementara tuntutan untuk hidup layak selalu diabaikan pemerintah. Hussein melihat ketimpangan ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat revolusi yang didasarkan pada persatuan. Ia merasa Soekarno dan para pemimpin di pusat terlalu berfokus pada pembangunan di Jawa, sementara kondisi di luar Jawa terabaikan. Kritik ini bukan muncul dari keinginan memisahkan diri, melainkan murni menuntut desentralisasi dan pemerataan. Para perwira eks-divisi Banteng, termasuk Hussein, mulai menyadari bahwa keluhan yang mereka sampaikan melalui saluran resmi birokrasi tidak pernah didengar. Surat-surat dan laporan yang dikirimkan ke markas besar Angkatan Darat di Jakarta seringkali mandek tanpa tindak lanjut. Hal ini menumbuhkan perasaan terisolasi dan mendorong mereka untuk mencari solusi sendiri. Kondisi tersebut menciptakan iklim politik militer yang panas di Sumatera. Di mata Hussein dan rekan-rekannya, Jakarta telah menjadi terlalu arogan dan mengabaikan nasib rakyat di daerah. Benih-benih perlawanan pun mulai tumbuh, mengubah kekecewaan individu menjadi gerakan kolektif militer yang siap mengambil alih tanggung jawab daerah dari tangan sipil yang dianggap tidak efektif. Ketidakpuasan yang menumpuk di kalangan militer Sumatera Barat mencapai puncaknya pada akhir tahun 1956. Para perwira eks-divisi Banteng merasa sudah tidak ada harapan lagi melakukan protes melalui saluran birokrasi biasa. Kolonel Ahmad Hussein sebagai komandan resimen paling senior di Padang mengambil inisiatif untuk mengorganisir kekuatan. Pada 20 Desember 1956, Ahmad Hussein mendeklarasikan pembentukan Dewan Banteng di Padang. Deklarasi ini merupakan bentuk perlawanan politik dan militer terhadap Jakarta yang dinilai lamban dan gagal menyejahterakan daerah. Pembentukan dewan ini menandai langkah tegas militer Sumatera Barat mengambil alih kekuasaan sipil di tingkat daerah. Tujuan utama Dewan Banteng adalah mendesak pemerintah pusat untuk memberikan otonomi daerah yang lebih luas dan adil. Dewan ini menuntut agar pembagian hasil sumber daya alam seperti ekspor komoditas dilakukan secara proporsional.
Hussein dan Dewan Banteng menginginkan anggaran pembangunan yang mencukupi untuk memajukan Sumatera Tengah yang selama ini tertinggal. Langkah Dewan Banteng ini segera diikuti oleh perwira-perwira lain di luar Sumatera Barat. Di Sumatera Utara muncul Dewan Gajah di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon. Di Sumatera Selatan muncul Dewan Garuda dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian, dan di Sulawesi terbentuk Dewan Manguni di bawah pimpinan Kolonel Vence Sumual. Konsolidasi ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan daerah adalah isu nasional, bukan sekadar masalah daerah semata. Pada hari deklarasi itu juga, Dewan Banteng secara simbolis mengambil alih kekuasaan dari Gubernur Sumatera Tengah. Tuntutan utama yang mereka sampaikan kepada Presiden Soekarno adalah pembubaran Kabinet Juanda yang dianggap tidak efektif, dan pembentukan kabinet baru yang lebih mewakili kepentingan daerah. Tindakan ini menempatkan Ahmad Hussein secara terbuka dalam posisi berhadapan-hadapan dengan Jakarta. Meskipun Dewan Banteng mengambil alih kekuasaan, Hussein berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka hanya ingin sebuah koreksi besar-besaran terhadap arah politik dan ekonomi. Namun, tuntutan politik yang keras ini segera dianggap Jakarta sebagai pembangkangan militer yang harus ditindak, dan konflik pun siap memasuki fase bersenjata, dan perang saudara tinggal menghitung waktu. Konsolidasi Dewan Banteng yang dipimpin Ahmad Hussein memicu ketegangan yang tidak bisa lagi ditahan oleh Jakarta. Setelah Dewan Banteng menuntut pembubaran kabinet dan otonomi luas, pemerintah pusat memberikan respons tegas pada bulan Februari 1958. Soekarno mengeluarkan keputusan untuk memecat Kolonel Ahmad Hussein dan beberapa perwira pembangkang lainnya dari dinas ketentaraan, sekaligus menarik kembali pengakuan de facto terhadap Dewan Banteng. Tindakan pemecatan ini justru mendorong para pemimpin daerah untuk bergerak lebih jauh. Para pemimpin militer pembangkang dari berbagai daerah, seperti Kolonel Simbolon dari Sumatera Utara, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Zulkifli Lubis, dan Kolonel Vence Sumual dari Sulawesi, berkumpul dan mendaulat Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan. Konsolidasi ini menggarisbawahi tekad mereka untuk menantang otoritas militer pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia. Ultimatum itu menuntut agar Kabinet Juanda meletakkan jabatan dalam waktu 5 kali 24 jam. Mereka juga menuntut agar Presiden Soekarno kembali pada kedudukan konstitusionalnya, menjauh dari politik praktis. Ultimatum ini secara efektif menjadi deklarasi perang terhadap Jakarta. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah pusat di bawah Perdana Menteri Juanda. Penolakan ini menjadi pemantik final pecahnya perlawanan bersenjata. Ahmad Hussein dan Dewan Perjuangan segera bertindak. 5 hari setelah ultimatum habis, mereka memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Pada 15 Februari 1958, dari Padang, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI. Meskipun didalangi oleh perwira militer, PRRI berhasil menarik sejumlah tokoh sipil nasionalis dan tokoh-tokoh Islam yang kecewa. Perwira-perwira pembangkang yang terlibat segera membentuk kabinet PRRI di pengasingan. Peran tokoh sipil dalam PRRI sangat krusial, memberikan legitimasi politik pada gerakan militer ini. Syafruddin Prawira Negara, mantan Gubernur Bank Indonesia dan tokoh Masyumi, didaulat sebagai Perdana Menteri PRRI. Syafruddin dikenal sebagai ekonom yang jujur dan politisi yang sangat anti-komunis. Syafruddin memberikan PRRI warna ideologis yang jelas. Tokoh sipil penting lainnya adalah Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri dan Ketua Umum Masyumi. Peran Natsir sangat besar dalam menyusun manifesto politik PRRI, menegaskan bahwa gerakan ini adalah koreksi ideologis terhadap Soekarno yang dianggapnya terlalu mengakomodasi unsur-unsur komunis dan tidak konstitusional. Selain itu, Sumitro Joyo Hadikusumo, ekonom terkemuka yang kemudian menjadi menteri di era Orde Baru, juga terlibat. Peran ayah Prabowo Subianto ini adalah menggalang dukungan finansial dan logistik di luar negeri. Ia juga bertindak sebagai juru bicara PRRI di kancah internasional, menjelaskan tuntutan rakyat daerah kepada dunia luar. Di barisan militer, selain Ahmad Hussein sebagai panglima tertinggi PRRI, terdapat beberapa kolonel yang memimpin front perlawanan di berbagai wilayah.
Kolonel Maludin Simbolon bertanggung jawab atas wilayah Sumatera Utara, sementara Kolonel Vence Sumual memimpin pemberontakan di Sulawesi yang dikenal sebagai Permesta, yang merupakan pergerakan kembar dari PRRI. Tokoh lain yang berperan besar adalah Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Bersama Lubis ada juga Kolonel Dahlan Jambek. Mereka berdua aktif dalam Dewan Perjuangan, menyusun strategi militer dan menggalang kekuatan dari para mantan prajurit yang loyal kepada mereka. Jakarta merespons deklarasi PRRI dengan sangat cepat dan keras. Soekarno segera memerintahkan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan. Operasi yang diluncurkan ke Sumatera Barat dikenal sebagai Operasi 17 Agustus. Jakarta juga menuding PRRI dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat melalui CIA karena anti-komunisme yang kuat dalam barisan mereka. Perlawanan PRRI di bawah Hussein adalah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan gerilya daerah melawan militer pusat dengan sumber daya yang jauh lebih besar. Meskipun para Manaten Perwira Gyugun ini berjuang gigih, kekuatan pusat berhasil mendarat di Padang dan Bukit Tinggi, mendorong Hussein dan pasukannya untuk mundur ke pedalaman Sumatera dan melancarkan perang gerilya di dalam lebatnya hutan Sumatera. Deklarasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada 15 Februari 1958 di Padang segera direspons Jakarta sebagai ancaman serius terhadap integritas negara. Pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Juanda memutuskan untuk menindak PRRI dengan kekuatan militer secara total. Tidak ada ruang kompromi politik lagi bagi para kolonel pembangkang di Sumatera. Pimpinan tertinggi TNI segera menyusun rencana serangan balik bersandi Operasi 17 Agustus. Pimpinan operasi ini secara strategis dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution memberikan perintah tegas, memberantas gerakan PRRI dan mengembalikan kedaulatan pemerintah pusat di Sumatera Tengah. Perencanaan militer dilakukan secara rahasia dan cepat. Untuk komando lapangan operasi yang krusial ini, Nasution menunjuk perwira kepercayaannya Kolonel Ahmad Yani. Penunjukan Ahmad Yani menunjukkan keseriusan Jakarta, sebab Yani dikenal sebagai perwira tempur yang cerdas dan loyal, dengan pengalaman panjang dalam perang gerilya melawan Belanda. Ia ditugaskan untuk memimpin pendaratan pasukan dan menyerbu jantung kekuatan PRRI di Sumatera Barat. Penyerbuan dimulai pada bulan April 1958 dengan pendaratan pasukan Angkatan Darat dan Korps Komando Angkatan Laut atau KKO di Pantai Padang dan sekitarnya. Operasi ini dilakukan dengan dukungan udara dan laut yang jauh lebih superior dibandingkan persenjataan PRRI. Serangan mendadak dan superioritas logistik pusat membuat kekuatan PRRI di Padang segera terdesak. Pasukan PRRI yang dipimpin oleh Ahmad Hussein dan para perwira ex-divisi Banteng terpaksa menghadapi kenyataan pahit, perang saudara. Mereka segera kehilangan kendali atas kota-kota besar seperti Padang dan Bukit Tinggi. Hussein dan pasukannya memilih untuk mundur ke pedalaman bukit-bukit Sumatera Barat dan mengubah taktik menjadi perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan. Meskipun perlawanan gerilya terus berlangsung selama hampir 3 tahun, Operasi 17 Agustus efektif menghancurkan pusat komando PRRI. Keberhasilan Ahmad Yani merebut kota-kota utama dan markas perlawanan dengan cepat menunjukkan kekuatan militer Jakarta. Perlawanan bersenjata yang dipimpin Ahmad Hussein, yang dimulai dengan idealisme otonomi, kini harus berakhir di tengah hutan-hutan dan perbukitan Sumatera. Perlawanan gerilya yang dilancarkan Ahmad Hussein dan pasukannya di pedalaman Sumatera Barat berlangsung sengit tetapi perlahan kehilangan daya dukung. Keunggulan mutlak militer, logistik, dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat membuat posisi PRRI semakin terjepit dari waktu ke waktu. Kondisi ini membuat para pemimpin PRRI menyadari bahwa kemenangan militer sudah mustahil untuk dicapai. Setelah hampir 3 tahun berjuang di hutan, kepemimpinan PRRI mulai pecah dan menyerah satu persatu. Syafruddin Prawira Negara, Perdana Menteri PRRI yang idealis, akhirnya mengirim sinyal untuk bernegosiasi dengan Jakarta. Langkah negosiasi ini didorong oleh keinginan untuk mengakhiri pertumpahan darah karena perang saudara yang berkepanjangan dan menyelamatkan para prajurit yang sudah kelelahan dan frustrasi.
Pada pertengahan tahun 1961, Ahmad Hussein dan para tokoh militer utama PRRI memutuskan untuk menghentikan perlawanan secara resmi. Keputusan untuk menyerah ini diambil bukan karena kalah dalam pertempuran terakhir, melainkan sebagai sebuah keputusan politik yang realistis untuk menghindari kehancuran total. Hussein memimpin pasukannya turun dari gunung untuk kembali ke pangkuan Republik. Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno memilih jalur rekonsiliasi daripada memberi hukuman massal. Melalui kebijakan amnesti dan abolisi, Soekarno memberikan pengampunan kepada sebagian besar tokoh PRRI yang menyerahkan diri. Amnesti ini adalah langkah politik bijaksana untuk menyatukan kembali elit nasional pasca konflik. Meskipun mendapat amnesti, nasib Ahmad Hussein tetap berada di bawah pengawasan militer. Ia ditahan di Jakarta sebagai tahanan militer untuk menjalani proses hukum terbatas. Penahanan inilah yang kemudian membawanya ke momen kunci, yaitu pertemuannya dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor pada Februari 1964. Dalam pertemuan dengan Soekarno, Hussein menegaskan kembali bahwa perlawanannya adalah cerminan dari kritik yang mendalam terhadap ketidakadilan pembangunan. Setelah dibebaskan, Ahmad Hussein tidak kembali aktif di dunia militer, melainkan memilih jalur pengabdian lain sebagai tokoh masyarakat dan pengusaha. Kisah hidupnya, dari Komandan Harimau Kuranji hingga Kolonel Pembangkang, berakhir sebagai warga negara yang kembali berjuang demi rakyat di jalur damai. Di era Orde Baru, karir bisnis Ahmad Hussein berkembang. Sama seperti banyak ex-tokoh PRRI dan permesta lainnya, Hussein memilih untuk tidak lagi menentang kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan oleh Presiden Soeharto. Ia memanfaatkan jaringan dan kecerdasannya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Hussein tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Direktur PT Konsultasi Pembangunan dan Direktur Utama di beberapa perusahaan seperti PT Taliabu Timber dan PT Toarco. Ahmad Hussein menghabiskan masa tuanya di Jakarta hingga akhir hayat. Ia meninggal dunia pada tanggal 28 November 1998, tak lama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Meskipun perjuangannya pernah dicap sebagai pemberontakan, ia dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kuranji, Padang. Penghormatan terakhir ini menjadi penutup kisah hidup seorang pejuang yang setia pada idealisme, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia pernah memimpin Republik Indonesia dari pedalaman Sumatera. Dari balik lebatnya hutan-hutan tropis Sumatera, dia memegang mandat memimpin negara ini selama 207 hari. Memang faktanya, dia pernah menggantikan Presiden Soekarno memimpin Republik Indonesia. Secara de facto, dia adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Meski secara de jure dia tidak pernah dilantik sebagai presiden. Tapi yang pasti, dia adalah salah satu negarawan besar yang pernah dimiliki bangsa ini. Namanya Safrudin Prawira Negara. Orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang pernah menjadi Presiden The Java Bank. Sederet jabatan mentereng juga pernah disandangnya.
mulai dari Gubernur Bank Indonesia pertama, Wakil Perdana Menteri, Menteri Kemakmuran, dan Menteri Keuangan. Yang paling prestisius adalah ketika ia menjabat sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang setara dengan jabatan Presiden. Saat itu, Safrudin berjibaku menjaga kedaulatan Republik Indonesia dengan bergerilya di tengah-tengah lebatnya hutan Sumatera. Namun akhirnya, jalan pedang yang dipilih lelaki berdarah campuran Sunda dan Minangkabau ini adalah melawan ketidakadilan pemerintah pusat. Dia melawan kebijakan pemerintah pusat yang membuat jurang kesenjangan pembangunan antara Jawa dan daerah semakin dalam. Dia juga berdiri paling depan menentang demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno yang mulai nampak otoriter. Lalu, dia kembali ke dalam lebatnya hutan Sumatera, memimpin pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, sebuah gerakan perlawanan yang memprotes kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Dia menuntut desentralisasi agar pembangunan Indonesia merata ke seluruh negeri. Keputusannya bergabung dengan PRRI bukan karena nafsu kekuasaan, tapi karena panggilan moral untuk mengingatkan Republik bahwa keadilan dan desentralisasi bukanlah pemberontakan, melainkan hak yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Ia tahu bahwa pilihannya itu bisa membuatnya dicap sebagai pengkhianat, ditangkap, dan bahkan dilupakan oleh sejarah. Tapi Safrudin tidak gentar. Ia rela dicap pemberontak, rela dilupakan oleh sejarah demi menyelamatkan Republik yang dulu dia lindungi dari belantara hutan Sumatera bersama PDRI. Dia melawan bukan untuk menjatuhkan Soekarno, bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia, tapi memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Raya. Meski akhirnya sejarah luar biasa tentang lelaki hebat ini hilang dalam sunyi karena dia dituduh sebagai pemberontak dan dipenjara, tapi dia tidak dendam. Dia tidak pernah membenci negeri ini. Baginya, Republik ini terlalu sakral untuk dibenci dan dikhianati. Jangankan mengkhianati Republik ini, mengkhianati jabatannya sebagai Menteri Keuangan pun tak pernah dilakukannya. Jabatan ini sangat berat dalam masa-masa sulit Indonesia. Bahkan karena sangat jujur, jabatan itu malah membebani hidupnya sendiri. Lihat saja, karena kejujurannya dia tidak mampu untuk sekedar membeli kain gurita bagi anak keduanya, Khalid Prawira Negara. Safrudin dan istrinya Halimah sama sekali tidak punya uang untuk membeli gurita, sehingga istrinya harus menyobek kain kasur dan menjadikannya sebagai gurita. Padahal ketika itu jabatan Safrudin adalah Menteri Keuangan. Icah, anak Safrudin, pernah bertanya kepada ibunya, "Ayah tidak punya uang, padahal ayah menteri. Kenapa bisa? Kata orang menteri itu kaya, Bu." Dengan mata yang basah karena air mata, Halimah menjawab, "Ayahmu menteri keuangan. Ayah mengurusi banyak sekali uang negara, tapi dia tak punya uang untuk membeli kain gurita bagi anaknya, adikmu, Khalid, yang baru lahir." Kalau ibu tidak mengalami sendiri, ibu pasti tidak percaya. Tapi itu nyata, ayahmu sama sekali tak tergoda memakai uang negara, meski hanya untuk membeli sepotong kain gurita. Begitu kata Halimah, istri sang menteri jujur itu. Safrudin lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Ia adalah putra dari pasangan Arsyad Prawira Atmaja dan Nuraini. Ayahnya merupakan putra dari Raden Haji Khattab Arya Prawira Negara atau Patih Haji. Ayah Safrudin bekerja sebagai jaksa, sedangkan ibunya berasal dari Minangkabau. Berasal dari keluarga bangsawan, Safrudin Prawira Negara memiliki privilege dapat menempuh pendidikan formal selama masa kolonial.
Ia menempuh pendidikan hingga berhasil meraih gelar Master in the Rechten atau Magister Hukum. Ketika Safruddin masih duduk di sekolah menengah di Bandung, ia mengagumi sepak terjang Sultan Syahrir yang berani menentang Belanda. Saat itu, Sultan Syahrir merupakan kakak kelas 2 tingkat di atasnya. Safruddin mengagumi keberanian Syahrir karena ia tahu kegiatan politik Syahrir yang menentang pemerintah Belanda beresiko ditangkap oleh polisi khusus Badan Intelijen Belanda. Kelak, Safruddin sempat bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia yang didirikan oleh Sultan Syahrir. Selain dengan Syahrir yang sekuler, Safruddin juga dekat dengan Muhammad Nasir, seorang demokrat yang religius. Dan kemudian kedekatannya itu membawanya bergabung dengan Partai Masyumi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Safruddin dipilih sebagai salah seorang dari 15 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tahun 1946, Safruddin ditunjuk menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir II dan selanjutnya diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir III. Dan tahun 1948 dia menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta I. Di bidang keuangan, Safruddin berperan besar dalam penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI, cikal bakal rupiah. Dia berhasil meyakinkan Muhammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri guna mendanai perlawanan terhadap Belanda. Peran besar Safruddin dalam sejarah Indonesia terjadi pada masa agresi militer Belanda II. Pada 19 Desember 1948, Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin republik, termasuk Soekarno dan Hatta. Saat itu Safruddin sedang berada di Bukit Tinggi. Dia tidak ditangkap. Dan dalam situasi genting ini, Safruddin tidak menunggu radiogram mandat dari Soekarno. Dia langsung mengambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Meski mandat mengambil alih pemerintahan memang dikirimkan oleh Bung Karno, tapi telegram itu tidak pernah sampai di tangannya. Situasi sangat genting. Pesawat-pesawat tempur Belanda mulai terbang di atas kota Bukit Tinggi. Safruddin bersama para pemimpin republik yang tersisa memutuskan untuk meninggalkan Bukit Tinggi dan berpindah ke Negari Halaban 50 kota. Pada tanggal 22 Desember 1948, Safruddin mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Bersama Gubernur Sumatera Tengku Muhammad Hasan dan Panglima Komando Sumatera Kolonel Hidayat, di lereng Gunung Sago, Nagari Halaban 50 kota, Safruddin menyusun Kabinet PDRI. Keputusan ini menunjukkan ketajaman nalurinya sebagai pemimpin. Secara konstitusional, sejak 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, Safruddin menjadi pemimpin sah Republik Indonesia, menggantikan Soekarno dan Hatta yang tidak dapat menjalankan tugas karena ditangkap oleh Belanda. Sebagai ketua PDRI, Safruddin harus keluar masuk hutan belantara Sumatera, berpindah-pindah lokasi dan dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Meski dalam kondisi sulit, dia tetap teguh memimpin perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan eksistensi Republik ini. Dalam struktur PDRI, Safruddin menjabat sebagai ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Menteri Luar Negeri. Safruddin juga mengumumkan komisariat PDRI di Pulau Jawa yang diisi tokoh-tokoh Republik yang tidak ditangkap oleh Belanda seperti Susanto Tirto Projo, I.J. Kasimo, dan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Setelah pengumuman tersebut, Safruddin bersama para pemimpin lain mulai bergerak. Tokoh pemerintahan sipil bergerak ke arah Pekanbaru, sementara tokoh militer bergerak ke Aceh. Safruddin mengalami sejumlah kesulitan dalam perjalanan, dan karena Belanda berhasil merebut sejumlah kota dan desa di rute perjalanan ke Pekanbaru, rombongan memutuskan untuk berpencar di Sungai Dareh dan berkumpul lagi di Bidar Alam. Safruddin tiba di Bidar Alam pada tanggal 9 Januari 1949 dan disusul oleh kelompok-kelompok lainnya pada bulan itu juga.
Dengan adanya pemancar radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia, Safrudin dapat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin daerah lain, termasuk pasukan gerilya di bawah pimpinan Panglima Sudirman. Radio ini juga dipancarluaskan ke dunia internasional untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Saat menggelar rapat di Situ Juh 50 Koto pada 14 Januari 1949, Safrudin nyaris gugur. Selesai rapat, malam itu juga dia pergi meninggalkan lokasi. Tapi beberapa jam kemudian, subuh dini hari 15 Januari 1949 itu, Belanda mencium lokasi rapat rahasia tersebut. Para pemimpin peserta rapat yang tertinggal diberondong habis dengan senapan mesin oleh tentara Belanda. Beberapa tokoh penting sipil dan militer gugur, termasuk Khatib Sulaiman, Arisun Sultan Alamsyah, Letkol Munir Latif, Mayor Zainuddin, Kapten Tantawi, Letnan Anizar, Letnan Samsul Bahri, dan 2 sipil lainnya. Pasukan Belanda dengan sangat kejam memburu para pemimpin PDRI. Bahkan, Khatib Sulaiman yang sekarat tertembus peluru di dada masih ditikam bayonet tepat di jantungnya oleh tentara Belanda. Peristiwa patriotik ini kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Situ Juh. Kelompok-kelompok pejuang yang terus melangsungkan perang gerilya di Jawa dan Sumatera satu komando di bawah PDRI pimpinan Safrudin. PDRI juga berkomunikasi dengan diplomat-diplomat Indonesia yang ditugaskan ke PBB di bawah Muhammad Rum. Dengan adanya PDRI, posisi perlawanan Indonesia baik perlawanan bersenjata maupun diplomasi menjadi lebih kuat. Dunia internasional percaya Indonesia belum takluk. Koordinasi antara pimpinan PDRI di Pulau Sumatera dengan pimpinan militer di Pulau Jawa sangat solid. Informasi mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di Jawa terus-menerus dilaporkan kepada PDRI di Sumatera melalui pemancar radio dan telegram. Komunikasi dan koordinasi terus dijalankan, baik dalam mengambil kebijakan militer, politik, dan diplomasi. Kondisi militer dan kekuatan rakyat sangat solid, dan ini tidak diketahui oleh Soekarno-Hatta yang sedang ditawan oleh Belanda di Pulau Bangka. Belanda yang kewalahan menghadapi perlawanan gerilya dan juga tekanan internasional, kemudian mengajak Soekarno-Hatta untuk berunding. Padahal Dwi Tunggal itu tidak mengetahui kondisi di luar karena sedang ditawan. Akhirnya Belanda berhasil merayu dan meyakinkan Soekarno-Hatta untuk berunding hingga menghasilkan perjanjian Rum-Royen. Safrudin merasa dilangkahi dalam hal ini karena ia menganggap bahwa mandat pemerintahan Indonesia ada pada PDRI, bukan pada para tokoh yang sedang berada dalam tawanan Belanda. Dia pun menolak perjanjian Rum-Royen. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tidak setuju atas perundingan karena Soekarno dan Hatta sebelumnya tidak berunding dulu dengan Safrudin yang notabene adalah ketua PDRI. Panglima Sudirman meminta Safrudin untuk menolak perjanjian tersebut. Ketika mendengar para pemimpin yang ditawan di Bangka mengadakan pembicaraan dengan PBB dan Belanda untuk menggelar perundingan, Sudirman pun bereaksi. Dia berkirim surat kepada Safrudin. Jenderal Sudirman bahkan menyindir status tawanan para pemimpin di Bangka. Minta keterangan, apakah orang-orang yang dalam tawanan atau pengawasan Belanda berhak merundingkan, lebih-lebih memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan politik untuk menentukan status negara kita. Sedangkan telah ada PDRI yang telah diresmikan sendiri oleh tim presiden ke seluruh dunia pada tanggal 19 Desember 1948. Begitu tulis Sudirman dalam surat radiogramnya itu. Surat Panglima Besar Sudirman ini memperkuat penolakan PDRI terhadap rencana perjanjian Rum-Royen. Sudirman sendiri sudah sejak tahun 1946 menolak perundingan demi perundingan yang digelar pemerintah dengan Belanda. Ia bahkan sempat berpidato pada acara Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka yang mengkritik keras langkah-langkah perundingan karena Belanda selalu berkhianat.
Menurut Safrudin, Soekarno dan Hatta beserta para tokoh lain yang diasingkan di Pulau Bangka tidak mengetahui kekuatan militer PDRI saat itu. Untuk membujuk Safrudin agar mau menerima hasil perjanjian Rumroyen, Muhammad Hatta kemudian mengutus delegasi yang terdiri dari Muhammad Nasir, Yohanes Lemena, dan Abdul Halim ke Sumatera Barat. Delegasi ini sekaligus bertugas menjemput para pemimpin PDRI untuk kembali ke Yogyakarta. Safrudin awalnya kukuh menolak perjanjian Rumroyen. Tapi setelah melakukan perundingan alot dengan delegasi Hatta di Padang Japang pada 6 Juli 1949, ia bersedia menerimanya demi persatuan nasional. Pada 13 Juli 1949, Safrudin mengembalikan mandatnya selaku ketua PDRI kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian, berakhir kepemimpinan Safrudin sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia yang diembannya selama 207 hari. Setelah Safrudin menyerahkan kembali mandat PDRI kepada Soekarno, ia kemudian menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan periode 1949-1950. Pada Maret 1950, saat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, Safrudin mengeluarkan kebijakan moneter yang kontroversi, yaitu Gunting Safrudin. Kebijakan ini memotong uang pecah Rp5 ke atas menjadi dua bagian. Bagian kiri masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi nilainya hanya setengah dari nilai semula. Sementara bagian kanan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran, tapi bisa ditukar dengan obligasi negara berjangka 40 tahun dengan bunga 3% per tahun. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra meskipun bertujuan mengendalikan inflasi pasca perang dan menstabilkan ekonomi. PKI yang telah lama menjadi lawan politik Safrudin mengkritik keras kebijakan ini. Kebijakan Gunting Safrudin menjadi bulan-bulanan Partai Komunis itu. Tapi kemudian faktanya, kebijakan Gunting Safrudin mampu membersihkan sistem moneter, mengurangi jumlah uang beredar, menurunkan harga-harga barang kebutuhan, dan menambah kas pemerintah. Pada Agustus 1950, posisi devisa Indonesia benar-benar membaik. Pasar gelap valuta asing pun hancur. Seluruh produksi barang dan ekspor pada tahun itu meningkat tajam. Safrudin yang terkenal sebagai sosok yang sangat jujur, ia bahkan tidak mampu memberitahu kepada istrinya tentang kebijakan Gunting Safrudin. Akibatnya, setelah kebijakan itu diterapkan, ia sendiri harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena gajinya tidak cukup. Menjelang pertengahan Januari 1958, berlangsung sebuah pertemuan penting di Sungai Dareh, Sumatera Barat yang dihadiri pimpinan setiap militer di daerah dan tokoh-tokoh sipil. Dari kalangan militer, tersebut nama Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Sarif Usman, Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Barlian, Letkol Vence Sumual, dan Letkol Dahlan Jambe. Sedangkan dari tokoh-tokoh sipil tersebut nama-nama besar seperti Safrudin Prawira Negara, Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan gerakan koreksi terhadap pemimpin yang bertindak inkonstitusional. Gerakan ini bukan perbuatan makar, bukan pemberontakan, dan juga bukan tindakan disintegrasi, tapi gerakan mengkoreksi kebijakan pemerintah pusat. Mereka mengultimatum pemerintah pusat. Lalu, pada 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan dirinya sebagai Ketua Dewan Perjuangan dan Perdana Menteri Safrudin Prawira Negara. PRRI muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dalam pembangunan daerah dan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.
Selain itu, kedekatan Soekarno dengan PKI juga menjadi hal penting yang harus dikoreksi oleh PRRI. Tak hanya itu, ternyata ada friksi di kalangan tentara di balik PRRI ini. Jauh sebelum PRRI mengultimatum Soekarno, sebenarnya rasionalisasi atau pengurangan jumlah tentara yang digagas oleh Hatta dan Nasution telah menjadi cikal bakal pergerakan ini. Rasionalisasi itu menyusutkan tentara dari 200.000 personel menjadi hanya 80.000 personel saja. Ketidaksenangan para pemimpin militer di Sumatera bermula dari rasionalisasi ini. Pemerintah pusat menganggap tentara jebolan peta bukan tentara profesional dan mereka paling banyak terkena rasionalisasi. Para komandan militer Sumatera yang sebagian besar jebolan peta merasa seolah dianaktirikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution yang jebolan kenil. Ultimatum PRRI ini kemudian memecah kekuatan nasional, baik militer maupun partai politik. Dua partai politik dianggap melibatkan diri secara langsung dalam gerakan koreksi ini. Mereka adalah Masumi yang diwakili oleh Safruddin Prawirana dan Partai Sosialis Indonesia yang diwakili oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. PKI yang merupakan musuh bebuyutan kedua partai itu langsung menyerang PRRI secara politik. PKI menuduh PRRI sebagai gerakan kontra-revolusioner dan mencap PRRI sebagai pemberontak. Dukungan Masumi dan PSI kepada PRRI juga menyiratkan adanya kedekatan kedua partai kepada para pemimpin militer PRRI seperti Kolonel Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon. Kolonel Zulkifli Lubis dianggap dekat dengan Masumi. Apalagi pendiri Badan Intelijen Indonesia ini adalah rival abadi Nasution sejak mereka berpangkat kolonel. Meski mereka berdua adalah sepupu, namun hampir semua friksi militer yang terjadi pada saat itu berujung pada persaingan dua saudara ini. Menanggapi ultimatum dari PRRI ini, Nasution langsung memutuskan untuk memecat para perwira militer tersebut. Kolonel Zulkifli Lubis, Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Letkol Dahlan Jambe dipecat dengan tidak hormat oleh Nasution. Sementara untuk tokoh-tokoh sipil seperti Safruddin Prawirana, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Joyo Hadikusumo dikeluarkan perintah penangkapan pada 16 Februari 1958. 3 hari kemudian, Muhammad Hatta sempat meminta kepada Bung Karno untuk memenuhi permintaan PRRI agar membentuk kabinet presidensial dan membubarkan kabinet Juanda. Dengan syarat PRRI menarik ultimatumnya dan membubarkan diri. Hatta juga meminta kepada Soekarno agar para tokoh yang terlibat diberi amnesti. Soekarno tidak langsung menolak permintaan itu. Namun, pesawat-pesawat Auri sudah membombardir Padang dan Bukit Tinggi. Kabinet memutuskan untuk merebut Pekanbaru terlebih dulu sebelum berunding karena di Pekanbaru ada ladang minyak Caltek dan Stanvac yang menjadi sumber devisa pemerintah pusat. Untuk menggulung PRRI, Nasution kemudian menggelar Operasi Bersandi 17 Agustus. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Pasukan RPKAD atau Kopassus diterjunkan ke Pekanbaru dipimpin oleh Letnan II LB Murdani. Pekanbaru berhasil dikuasai. Sementara Angkatan Laut Republik Indonesia memblokade Kota Padang. Pasukan Ahmad Yani menggempur habis-habisan kantong-kantong gerilya PRRI sampai ke pedalaman Sumatera Barat, Sumatera Tengah, dan Riau. PRRI mengalami kekalahan besar dalam 3 bulan pertempuran pertama. Tapi sampai 3 tahun perlawanan, tak satu pun pemimpin PRRI yang berhasil ditangkap oleh tentara pemerintah pusat. Pada 8 Februari 1960, PRRI dan Permesta menyatukan semua kekuatan yang mengadakan perlawanan kepada pemerintah pusat. Darul Islam Daud Bereh di Aceh, Kartosuwiryo di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan diajak bergabung. Mereka mendirikan pemerintahan Republik Persatuan Indonesia dengan Safruddin Prawirana sebagai presiden sekaligus perdana menterinya.
PRRI dan Permesta bersatu dengan Darul Islam karena mereka merasa mempunyai musuh yang sama. Namun, pembentukan pemerintahan Republik Persatuan Indonesia ini mendapat tentangan dari pihak militer. Letkol Ahmad Hussein kemudian menghentikan perlawanan. Dia dan pasukannya secara resmi menyerahkan diri pada 29 Mei 1961. Dengan tidak adanya dukungan sayap militer, tidak ada alasan lagi bagi Safrudin dan para tokoh politik sipil lainnya untuk tidak ikut menyerah. 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan memberi amnesti dan abolisi kepada semua yang terlibat PRRI dan Permesta. Hari itu juga, Safrudin Prawira Negara mengeluarkan instruksi kepada semua pejuang dan angkatan perangnya untuk menghentikan segala tindakan perlawanan dan permusuhan. Safrudin dan kawan-kawannya kemudian menyerahkan diri kepada penguasa militer pemerintah. Dia lalu menyerahkan aset PRRI yang masih tersisa kepada Jenderal Nasution, yakni emas batangan seberat 29 kg. Safrudin awalnya tidak dipenjara karena adanya amnesti dari Presiden Soekarno. Ia sempat tinggal di Medan. Namun pada bulan Maret 1962, ia ditangkap dan dibawa ke Jakarta lalu ditahan tanpa diadili. Kemudian dia dipindahkan ke penjara militer di Jakarta. Safrudin baru dibebaskan pada 26 Juli 1966, menjelang lengsernya Presiden Soekarno. Semasa Orde Baru, Safrudin tetap masih kritis. Dia menentang korupsi yang terjadi selama era Soeharto. Dia juga menggunakan sarana dakwah sebagai media untuk meluncurkan kritikannya. Safrudin juga merupakan salah satu tokoh yang ikut menandatangani petisi 50 bersama tokoh militer Abdul Haris Nasution yang dulu sempat menjadi lawannya semasa PRRI. Mereka mengkritik pedas Soeharto yang saat itu terlihat mulai otoriter. Ini terjadi pada tahun 1980. Safrudin juga turut menulis lembaran putih seusai peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Dia menyebut kebijakan represif pemerintahan Soeharto terhadap kelompok keagamaan dan pemaksaan Pancasila sebagai akar penyebab kerusuhan. Karena aktivitas-aktivitasnya yang kritis itu, Safrudin dicekal ke luar negeri. Safrudin meninggal dunia pada 15 Februari 1989 di Jakarta karena serangan jantung. Ia meninggal di usia 79 tahun. Dia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Pada 8 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Safrudin Prawira Negara. Sebenarnya sejak tahun 2000, Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia sudah mengusulkan nama Safrudin untuk menjadi pahlawan nasional, namun tidak disetujui. Barulah pada 8 November 2011 itu pemerintah menyetujuinya. Sang presiden terlupakan ini memiliki jasa sangat besar bagi republik ini. Jika pada saat itu Safrudin tidak mengambil inisiatif untuk memimpin PDRI, maka tidak akan pernah ada NKRI saat ini. Hanya karena faktor politik dan keterlibatannya dalam PRRI, ia terlambat diangkat menjadi pahlawan. Padahal PRRI yang dipimpinnya bukan bertujuan untuk memberontak, tapi untuk menuntut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Tahun 1944, militer Jepang di Aceh memaksa para pelajar di sekolah menengah bergotong royong untuk menanam pohon-pohon kapas. Kebijakan ini memicu perpecahan di Normal Islam Institute Biren, sebuah sekolah modern binaan tokoh ulama Aceh, Daud Bereh. Sebagian besar siswa Normal Islam bersedia menanam kapas untuk Jepang, tapi sebagian besar lainnya menentang keras program tersebut. Kelompok yang pro-Jepang dipimpin Abdullah Taib, sedangkan geng anti-Jepang dipimpin seorang siswa kritis bernama Hasan Tiro. Dua kelompok besar ini berseteru, sering berdebat dan saling cela. Perseteruan akhirnya memuncak ketika terjadi perkelahian fisik antara Abdullah Taib dengan Hasan Tiro. Hanya saja, pertarungan itu tidak seimbang. Hasan Tiro dihajar Abdullah Taib yang badannya lebih besar serta menguasai teknik bela diri khas PD, yakni gedu-gedu. Hasan Tiro pun kalah. Mereka kemudian didamaikan oleh para guru dan ulama. Hasan Tiro menolak berdamai dengan Abdullah Taib. Sikap keras Hasan Tiro ini kemudian membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Keputusan ini dibuat sendiri oleh Tengku Daud Bereh. Anak muda itu lalu pulang ke kampung halamannya dan tumbuh menjadi seorang republikan muda yang anti-kolonial. Dewan guru yang tidak tega melihat si cerdas Hasan Tiro terasing dari sekolah itu kemudian sepakat mengirim dirinya ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di sana. Selama di Yogyakarta, Hasan Tiro berada di bawah binaan Safruddin Prawira Negara, tokoh Masumi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sewaktu meletus pemberontakan DITII di Aceh, Hasan Tiro juga pernah ditantang berkelahi oleh seorang ajudan Bung Tomo di Surabaya. Tantangan ini disampaikan dalam sebuah surat terbuka yang arsipnya kemudian disimpan Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Hasan Tiro tentu saja mengabaikan tantangan tersebut karena ia sadar tak akan selamat dalam perkelahian hidup mati dengan seseorang yang berpengalaman banyak dalam perang gerilya. Tapi kelak, anak muda cerdas kelahiran 25 September 1925 itu malah menantang berkelahi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Dia mendirikan Gerakan Aceh Merdeka dan memimpin perang gerilya hampir 30 tahun, menuntut kemerdekaan bagi bangsa Aceh. Puluhan tahun dia bergerak di bawah tanah memperjuangkan keadilan bagi rakyat Aceh. Bahkan sejak pemerintahan Soekarno, dia sudah berteriak menuntut keadilan untuk bangsa Aceh. Ketika Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, Hasan Tiro menjadi momok menakutkan bagi Orde Baru. Dia memaklumatkan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976, dan sejak itulah dia diburu oleh pemerintahan Orde Baru. Foto-fotonya terlarang terpajang di seluruh pelosok Aceh. Para pemuda pemikir dan mahasiswa di Aceh takut menyebut namanya karena polisi dan tentara bisa saja menciduk mereka sewaktu-waktu. Hasan Tiro hanya menjadi legenda dari mulut ke mulut. Bahkan banyak orang tidak tahu seperti apa bentuk fisiknya ketika itu. Begitu takutnya Orde Baru kepada cucu pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro ini, sejak 1979 pemerintahan Orde Baru setidaknya 4 kali mempropagandakan kabar kematian Hasan Tiro yang bertujuan untuk melemahkan dukungan orang Aceh kepada Gerakan Aceh Merdeka. Tapi tahukah Anda bahwa ketika muda, pria bernama lengkap Tengku Hasan Muhammad Ditiro ini adalah seorang nasionalis tulen dan republikan sejati. Dia adalah pendukung Republik Indonesia sejati. Ketika kabar proklamasi kemerdekaan dari Jakarta sampai ke Aceh, keluarga besar Hasan Tiro adalah pihak pertama yang menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia yang baru berdiri itu. Hasan bahkan bergabung dengan organisasi Badan Pemuda Indonesia dan menjadi ketuanya. Organisasi ini dibentuk pada fase-fase awal kemerdekaan dengan semangat mempertahankan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Hasan juga dengan bangga mengibarkan bendera merah putih di kampung halamannya di kawasan Tanjung Bungong, Pidi. Hasan Tiro muda juga dikenal sebagai motor penggerak pelajar Islam Indonesia di Aceh, sebuah organisasi yang jelas-jelas mengusung semangat nasionalisme Indonesia. Lalu,
kenapa akhirnya sang Republikan ini berpaling dari Indonesia. Tahun 1946, Hasan Tiro kuliah ke Yogyakarta. Jejaring nasionalis di Yogyakarta kemudian mendekatkannya dengan Wakil Perdana Menteri Indonesia, Safrudin Prawira Negara. Pada awal 1948, Hasan menjadi staf Safrudin. Dia bahkan menemani Safrudin menyelinap ke Aceh untuk mempersiapkan pemerintahan darurat Indonesia atau PDRI sebelum akhirnya kota Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota PDRI saat Belanda melancarkan agresi militer kedua. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sepertiga awal hidup Hasan Tiro didedikasikan untuk Indonesia. Ia adalah seorang nasionalis tulen. Tahun 1950, atas rekomendasi Safrudin Prawira Negara, Hasan Tiro mendapat beasiswa belajar ke Columbia University di Amerika. Ketika itu, bahkan dia bekerja sambilan sebagai staf perutusan tetap Indonesia di PBB, mewakili Indonesia, negara yang kelak ditentangnya habis-habisan. Tapi di tahun yang sama hubungan antara Jakarta dan Aceh mulai memburuk. Soekarno tiba-tiba menghapus Provinsi Aceh dari peta. Jabatan Daud Bereh sebagai gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dibekukan. Gelagat Soekarno itu dipandang oleh mayoritas rakyat Aceh sebagai pengkhianatan. Karena kecewa, Daud Bereh dan pengikutnya menyeberang ke bawah komando DITII dan memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo pada September 1953. Perubahan sikap Hasan Tiro tampaknya mulai terjadi pada pertengahan tahun 50-an. Ketika itu, pemerintahan Soekarno di bawah Perdana Menteri Ali Sosro Amijoyo mulai melakukan tindakan represif kepada Daud Bereh, guru dari Hasan Tiro. Jakarta mengirimkan tentara untuk mengatasi DITII yang merebak di beberapa wilayah, termasuk ke Aceh. Murka Hasan Tiro terhadap Jakarta memuncak setelah dia menerima berita pembunuhan massal oleh tentara kepada rakyat Aceh pada 26 Februari tahun 1954 di kawasan Pulau Cot Jumpa, Aceh Besar. Peristiwa itu menewaskan 99 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Para korban dijejerkan di tepi pantai dan kemudian peluru tumpah ruah menabrak tubuh mereka. Pembantaian ini dilakukan sebagai aksi balas dendam karena 2 pekan sebelumnya 12 tentara Indonesia ditembak oleh pasukan DITII. Karena tentara gagal menemukan persembunyian para gerilyawan DITII itu, amarah ditumpahkan kepada masyarakat yang dianggap melindungi mereka. Hasan Tiro merespon kasus ini dengan mengirimkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia. Dia menuding pemerintah melakukan percobaan genosida di Aceh. Surat terbuka tersebut kemudian membuat heboh Indonesia. Apalagi surat itu disiarkan oleh The New York Times, sebuah surat kabar Amerika yang terkenal. Selain itu, beberapa surat kabar di Indonesia terbitan Jakarta seperti Abadi, Indonesia Raya, dan Kengpo juga menerbitkan surat protes Hasan Tiro tersebut. Dalam surat itu, secara terang-terangan Hasan Tiro mengatakan bahwa Kabinet Ali Sastro Amijoyo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah reruntuhan ekonomi, politik, perpecahan, dan perang saudara. Bahkan Hasan Tiro melaporkan kejadian itu ke agenda PBB. Ultimatum keras dari Hasan Tiro ini ditolak oleh Jakarta. Ali Sastro Amijoyo balik meminta Hasan pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan ultimatumnya kepada pemerintah. Hasan menolak. Alih-alih pulang ke Indonesia, Hasan menjawab perintah itu dengan mendaftarkan diri sebagai Duta Besar Negara Islam Indonesia di PBB, sekaligus merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Negara Islam Indonesia. Aksi-aksi politik Hasan Tiro di luar negeri membuat Perdana Menteri Ali Sosro Amijoyo gerah dan membekukan paspornya. Ini membuat Hasan Tiro berstatus stateless, alias tanpa kewarganegaraan. Pada suatu hari, di tahun 1954, setelah surat protes Hasan Tiro dimuat di New York Times, Mukhtar Lubis, wartawan senior pendiri Surat Kabar Indonesia Raya, menemuinya di New York. Mereka berbincang di sebuah gedung di Fifth Avenue. Hasan Tiro terang-terangan mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan Kabinet Ali Sosro Amijoyo, yang dia sebut telah mengirim tentara untuk melakukan kekejaman terhadap rakyat Aceh.
Jika kami berdiam diri, kami habis dibunuh semua. Begitu katanya kepada Mochtar Lubis. Hasan Tiro menyebut semua cara konstitusional sudah menemui jalan buntu. Protes-protes dari anggota parlemen Aceh tidak digubris pemerintah. Melalui pers juga hasilnya sama saja. Jadi kalau cara-cara konstitusional sudah buntu, maka tidak ada jalan lain selain berkelahi. Begitu Hasan Tiro Muda menyampaikan sikapnya. Ketika meninggalkan gedung itu, Mochtar Lubis kemudian tersadar bahwa dia baru saja menemui kisah tragis. Seorang anak muda yang dipaksa oleh keadaan untuk melepaskan diri dari negara yang ikut dibangunnya. Dan sekarang berdiri berhadap-hadapan dengan saudara-saudaranya sendiri, teman-teman seperjuangannya dalam masa revolusi dulu. Tapi meski sangat keras menentang tindakan rezim Soekarno, sikap nasionalis Hasan Tiro untuk Indonesia tidak sepenuhnya pudar. Tahun 1958, dia menulis satu risalah berjudul Demokrasi untuk Indonesia. Hasan Tiro mengkritik konsep negara kesatuan yang dia sebut tidak cocok untuk Indonesia yang majemuk. Menurutnya, jika negara kesatuan hanya satu-satunya pilihan bagi Indonesia, maka dominasi Jawa adalah keniscayaan. Dalam risalah itu, Hasan menawarkan konsep federasi, konsep yang sama yang pernah ditawarkan oleh Amin Rais saat awal reformasi dulu. Tapi konsep federasi ini sendiri juga nampaknya tidak cukup lagi bagi Hasan beberapa tahun kemudian, karena dinamika pemikirannya telah bergerak semakin progresif, dan dia mulai meminggirkan Indonesia dalam pikirannya. Gagasannya untuk menepis Indonesia semakin mengerucut setelah menulis Risalah Masa Depan Politik Dunia Melayu pada tahun 1965. Risalah ini mungkin pikiran dan tulisan terakhirnya dalam bahasa Indonesia. Tahun 1968, Hasan Tiro menerbitkan buku berbahasa Aceh dengan judul Aceh Bak Mata Dunia atau Aceh di Mata Dunia. Di masa-masa itu, Hasan Tiro yang terbuang oleh pemerintahan Orde Lama tidak pernah lagi kembali ke tanah air. Dia mulai merintis bisnis di Amerika Serikat. Hasan Tiro berhasil menjadi pebisnis sukses. Dia menjabat sebagai Presiden Direktur Doral International Limited dan menjadi konsultan di sejumlah perusahaan di New York. Hasan Tiro bisa masuk ke dalam lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Perusahaannya bergerak di bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, manufaktur, industri pengolahan makanan, dan penerbangan. Tengku Hasan Tiro hidup mapan di New York sebagai pengusaha, bahagia bersama istrinya Dora dan anak semata wayangnya, Karim Tiro. Tapi dia masih tidak bisa pulang ke Aceh karena masih dianggap bermasalah. Setelah Soekarno tumbang, tokoh Aceh saat itu, Rahman Ramli, yang menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika, mencoba memfasilitasi kepulangannya. Lalu, pada awal tahun 1969, Hasan Tiro pulang ditemani oleh Tengku Amir Mahmud, abang kandung Tengku Malik Mahmud, sahabat sekaligus orang kedua di pucuk pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka pulang dengan jalur resmi dan formal, sampai menjumpai Presiden Soeharto. Setelah itu, Hasan Tiro kembali ke Amerika Serikat. Setahun kemudian, dia mencoba kembali lagi ke Aceh, tapi dia tidak mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Ada satu momen di mana dia bersama rekan bisnisnya sedang terbang dengan jet pribadi melintasi Mount Rainier, gunung tertinggi di Washington. Ketika itu, mesin pesawat jetnya mendadak mati. Hasan melayang dengan nasib tidak pasti antara hidup dan mati. Pada momen genting itu, dia berjanji jika tetap hidup, dia akan mengabdikan sisa umurnya bagi Aceh. Doanya terkabul, pesawat mendarat selamat berkat kepiawaian sang pilot. Peristiwa itu terjadi pada 4 September tahun 1976. Saat itu dia berusia 46 tahun. Pada hari itu juga, dia bertekad akan kembali ke Aceh. Lalu, pada Oktober 1976, dia menepati janjinya. Dia kembali ke Aceh. Dia meninggalkan hidupnya yang mapan sebagai pengusaha di New York, juga apartemen mewah dan para rekanan bisnis kelas atas.
Dia meninggalkan anaknya Karim Tiro yang saat itu masih berusia 6 tahun, juga istrinya Dora, seorang perempuan asal Brussels. 2 bulan kemudian, tepatnya 4 Desember 1976, Tengku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan gerakan kemerdekaan Aceh di Gunung Cokjan Pidi. Hasan Tiro kemudian menjadi buruan kelas wahid pasukan keamanan pemerintah Indonesia. Dia dicap pemberontak yang merongrong stabilitas keamanan. 3 tahun lamanya Tengku Hasan Tiro bergerilya langsung. Dia memimpin pasukannya di belantara Aceh. Pada 28 Maret 1979, Hasan Tiro meninggalkan Aceh melalui sebuah pelabuhan kecil di pesisir Jenib Biren. Dia kembali ke Amerika Serikat hingga akhirnya menetap di Alby, Norfolk, Swedia. Dia memimpin pemberontakan dari sana. Sepuluh tahun setelah deklarasi Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud berangkat ke Libya untuk membangun jaringan dan membentuk pasukan paramiliter. Mereka bertemu perwakilan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Hasan Tiro mengajukan permohonan agar Libya dapat memberi pelatihan militer kepada para pemuda Aceh untuk dididik menjadi tentara tangguh. Saat itu, Libya sedang berkonfrontasi dengan Amerika Serikat karena persoalan politik dan keamanan internasional. Mereka sedang sibuk siaga dari kemungkinan serangan Amerika dan sekutunya. Hasan Tiro juga sempat menyatakan kesiapan pemuda Aceh untuk membantu Libya jika diserang oleh Amerika. Pemerintah Libya kemudian setuju membantu melatih pasukan Aceh. Sebanyak 50 orang untuk tahap pertama. Waktu diberikan selama 1 bulan guna mendatangkan para pemuda Aceh tersebut. Mereka akan dilatih di Camp Tanzura. Camp Tanzura sendiri adalah salah satu camp pelatihan militer yang diperuntukkan bagi bangsa-bangsa tertindas yang ingin merdeka. Muammar Gaddafi menyebutnya sebagai pelatihan untuk orang-orang tertindas dan terzolimi di negaranya. Selain dari Aceh, pelatihan militer Camp Tanzura juga diikuti oleh kombatan dari Patani Thailand, Moro Filipina, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, dan juga sayap militer perjuangan Irlandia Utara atau Irish Republican Army. Di Camp Tanzura, para pemuda Aceh mendapat predikat terbaik dalam pendidikan militer di sana, mengalahkan para pemuda dari negara-negara lain. Pelatihan militer ini diperkirakan berlangsung dari tahun 1986 sampai 1990, di mana setidaknya 1.000 personel GAM dilatih oleh militer Libya. Selama tahun-tahun itu, Hasan Tiro ditunjuk menjadi Ketua Komite Politik World Madhabah, salah satu organisasi revolusioner berbasis di Tripoli. Wadah itu didirikan pemimpin Libya Muammar Gaddafi untuk sebuah proyek melawan hegemoni Amerika. Pada April 1986, Amerika Serikat melancarkan operasi El Dorado Canyon yang menyerang Tripoli dan Benghazi. Hasan Tiro berpidato dalam konferensi dunia gerakan pembebasan dan meminta para anggota organisasi itu untuk membela Libya. Hasan Tiro nampaknya tidak pernah lelah. Sepanjang 1 dekade di era 1990-an, sejarah mencatat bahwa dia menghadiri berbagai pertemuan internasional. Pada masa itu, Aceh dikungkung status daerah operasi militer. Banyak orang Aceh yang lari ke Malaysia, termasuk serdadu GAM, dan mereka yang dituduh terlibat gerakan ini. Sebagian ditangkap oleh penguasa Malaysia. Disinilah Hasan Tiro kian kencang berkampanye tentang hak azazi manusia. Sampai kemudian pada tahun 1995, Hasan Tiro terserang stroke dan terbaring lama di ranjangnya. Tapi, kesadaran politik yang disuntikannya telah berkembang hebat di Aceh. Anak-anak muda sayap militer GAM yang dilatih di Libya sudah pulang, dan mereka sudah membangun unit-unit gerilya sejak akhir 1989. Merekalah ini yang kelak menjadi pemimpin kelompok-kelompok kecil gerilyawan GAM. Salah satunya adalah Muzakir Manaf, mantan panglima GAM yang kini menjabat sebagai gubernur Aceh.
Soeharto yang memimpin Indonesia dengan tangan besi merespon tanpa ampun. Dia menerapkan operasi militer di Aceh. Ribuan tentara dan polisi diterjunkan untuk menumpas GAM. Untuk sesaat, kekuatan GAM sempat bungkam oleh operasi militer Soeharto. Aceh menjadi daerah konflik, kekerasan terjadi di mana-mana dan rakyat Aceh pun terjepit. Ribuan istri menjadi janda, ribuan anak menjadi yatim akibat konflik ini. Lalu, ketika Soeharto tumbang karena reformasi, semua bara terpendam itu meledak kembali. Bendera Aceh merdeka berkibar di kampung-kampung. Reformasi tidak memberi kepastian damai bagi Aceh. Reformasi juga tidak memberi keadilan bagi rakyat Aceh atas kekejaman rezim Orde Baru. Sang legenda Hasan Tiro kembali muncul. Pidatonya beredar di mana-mana. Orang-orang kembali mengeluh-elukan Sang Wali Nanggro. Pasca reformasi sempat terjadi beberapa kali perundingan damai antara GAM dengan pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan yang digelar di Tokyo pada 18 Mei tahun 2003. Delegasi GAM dipimpin oleh Tengku Mahlik Mahmud dan delegasi pemerintah Indonesia dipimpin Wiryono Sastrowardoyo. Perundingan berlangsung alot selama 13,5 jam. Kedua pihak tidak mencapai kata sepakat karena GAM menolak otonomi khusus di bawah naungan NKRI. Lalu mereka menyatakan siap untuk terus berperang. Sehari kemudian pemerintah Indonesia pun merespon. 19 Mei 2003, jelang tengah malam, pemerintah Indonesia menetapkan Aceh dalam status darurat militer. Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani keputusan presiden tentang darurat militer. Ini buntut dari gagalnya perundingan Tokyo. Setelah Kepres diteken, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan secara resmi status darurat militer di Aceh. Perang kembali berkobar di bumi Serambi Mekah. Aceh kembali berdarah. 26 Desember 2024, di Minggu pagi yang tenang, terjadi bencana alam dahsyat yang mengguncangkan Aceh. Gempa bumi disusul oleh tsunami setinggi lebih dari 30 meter meluluh lantakkan Serambi Mekah, menimbulkan kerugian material sampai 51 triliun rupiah. Lebih dari 100.000 rumah sejauh 5 km dari bibir pantai di kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat hancur diterjang air. Dan lebih dari 200.000 jiwa menjadi korban bencana alam ini. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari berkabung nasional. PBB menyatakan bencana ini sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Sejak itu, bantuan internasional pun berdatangan, termasuk pesawat militer dari Jerman hingga kapal induk milik Amerika Serikat. Tsunami membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status darurat militer yang diterapkan sebelumnya dicabut. Ribuan relawan asing masuk, berlomba-lomba memberi bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya. Status darurat militer Aceh kemudian diganti dengan tertib sipil sejak 19 Mei tahun 2005. Tapi kontak senjata antara pasukan keamanan Indonesia dengan GAM masih terjadi di pedalaman meski skalanya sudah kecil. Tapi peristiwa tsunami dan gempa bumi ini menjadi salah satu hikmah terbesar bagi Indonesia dan Aceh. Setelah peristiwa bencana alam itu, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia setuju untuk berdamai. Bencana seolah jadi pendamai dari dua pihak yang bertikai usai konflik berkepanjangan di Aceh hampir 30 tahun lamanya. Perundingan itu memakan waktu 24 hari dan berlangsung 6 putaran. Perundingan dimulai sejak 27 Januari 2005 dan puncaknya penandatanganan perjanjian damai pada 15 Agustus tahun 2005. Salah satu draftnya adalah GAM bersedia untuk menyerahkan 840 pucuk senjata dan menarik mundur sedikitnya 3.000 anggota pasukannya.
Besarnya angka yang disodorkan oleh GAM itu menunjukkan bahwa GAM sangat serius dan berkomitmen untuk berdamai dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah keistimewaan pada Aceh dalam kesepakatan damai di Helsinki ini. Perdamaian juga memulihkan status politik para kombatan GAM. Jakarta menerima mereka kembali sebagai warga negara Indonesia. Usai damai Aceh disepakati, Tengku Malik Mahmud lebih dulu pulang ke Aceh pada 19 April tahun 2006. Tengku Hasantiro kemudian menyusul pada 11 Oktober tahun 2008. Lautan massa dari berbagai kabupaten kota berbondong-bondong datang ke Banda Aceh memenuhi Bandara Sultan Iskandar Muda dan Masjid Raya Baitur Rahman menyongsong kedatangan Sang Wali Nangro. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Hasantiro menyampaikan amanahnya yang dibacakan oleh Tengku Malik Mahmud. Biaya perang mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua. Bagi Hasantiro, kepulangannya ke Aceh adalah janji yang ditunaikan sekaligus menumpahkan kerinduan pada tanah leluhur. Saya akan segera kembali begitu misi terlaksana dengan sempurna. Begitu tulis Hasantiro dalam buku The Price of Freedom, The Unfinished Diary of Hasantiro. Hasantiro sempat tinggal selama 2 minggu di Aceh. Dia mengunjungi sejumlah kawasan bersejarah dan makam-makam leluhurnya. Selanjutnya dia kembali ke Swedia. Setahun kemudian Tengku Hasantiro kembali ke Aceh dan mulai menetap. Dia tinggal di Banda Aceh. Kemudian kabarnya seperti hilang begitu saja. Hanya beberapa kalangan elit mantan GAM yang memiliki keistimewaan yang bisa bertemu dengannya. Kemanapun ia pergi, senantiasa di dalam kawalan. Rakyat hanya tahu dari berita bahwa dia senang ke waduk dan suka minum Coca-Cola. Hingga kemudian, awal Juni 2010, ia dikabarkan sakit. Dan berita duka cita itu datang pada 3 Juni 2010. Tengku Hasantiro meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin di Banda Aceh. Dia wafat dalam usia 84 tahun karena komplikasi penyakit. Hari itu, ribuan orang menyolatkan sang deklarator Aceh Merdeka itu di Masjid Raya Baitur Rahman. Hari itu juga sang Tengku dimakamkan tepat di sebelah nisan leluhurnya, Tengku Ciditiro. Dan hari itu juga statusnya sebagai warga negara Indonesia yang dulu sempat dicabut dipulihkan kembali oleh negara.
4 Desember 1976, Tengku Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan gerakan kemerdekaan Aceh di Gunung Cokjan Tiro Pidi. Cucu dari pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro ini hilang kesabaran karena ketimpangan kesejahteraan rakyat Aceh yang berbanding terbalik dengan kekayaan alamnya. Tidak hanya itu, kekerasan militer dari pemerintah pusat yang menindas rakyat Aceh sejak pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto juga menjadi pemicu terbentuknya gerakan Aceh Merdeka. Sejak saat itu, Hasan Tiro menjadi buruan kelas wahid pasukan keamanan pemerintah. Dia dicap pemberontak yang merongrong stabilitas keamanan Indonesia. 3 tahun lamanya Tengku Hasan Tiro bergerilya, memimpin pasukannya di belantara hutan Aceh. 10 tahun setelah deklarasi gerakan Aceh Merdeka itu, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud berangkat ke Libya untuk membangun jaringan dan membentuk pasukan paramiliter. Mereka bertemu dengan perwakilan dari pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Hasan Tiro mengajukan permohonan agar Libya dapat memberikan pelatihan militer kepada para pemuda Aceh untuk dididik menjadi tentara yang tangguh. Saat itu, Libya sedang berkonfrontasi dengan Amerika Serikat karena persoalan politik dan keamanan internasional. Ketika itu Libya sedang bersiaga dari kemungkinan serangan Amerika dan sekutu-sekutunya. Hasan Tiro dan Malik Mahmud juga sempat menyatakan kesiapan pemuda-pemuda Aceh untuk membantu Libya jika diserang oleh Amerika. Pemerintah Libya kemudian setuju membantu melatih pasukan Aceh sebanyak 50 orang untuk tahap pertama. Waktu diberikan selama 1 bulan guna mendatangkan pemuda-pemuda Aceh tersebut. Mereka akan dilatih di Camp Tanzura. Camp Tanzura adalah salah satu camp pelatihan militer yang diperuntukkan bagi bangsa-bangsa tertindas yang ingin merdeka. Muammar Gaddafi menyebutnya sebagai pelatihan untuk orang-orang tertindas dan terzalimi di negaranya. Camp ini awalnya hanya digunakan sebagai tempat latihan para militer Libya. Selain dari Aceh, pelatihan militer Camp Tanzura juga diikuti oleh para kombatan dari Patani, Thailand, Moro, Filipina, Organisasi Pembebasan Palestina PLO, dan sayap militer perjuangan Irlandia Utara atau Irish Republican Army. Di Camp Tanzura ini, para pemuda Aceh selalu mendapat predikat terbaik dalam pendidikan militer di sana, mengalahkan para pemuda dari negara-negara lain. Pelatihan militer ini diperkirakan berlangsung dari tahun 1986 sampai 1990, di mana setidaknya 1.000 personel GAM dilatih oleh militer Libya. Di antara para pemuda Aceh yang ikut pendidikan militer di Libya itu, ada sosok pemuda tampan bertubuh tinggi besar yang ikut dalam pelatihan tersebut. Dia termasuk angkatan gelombang pertama di tahun 1986 yang datang berlatih di kamp militer Libya itu. Ketika itu, usianya masih 22 tahun. Kelak pemuda ini menjadi panglima perang sayap militer GAM. Namanya Muzakir Manaf. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Mualem. Jabatan sebagai panglima GAM itu kemudian disandangnya dalam usia yang relatif masih muda, di usia 38 tahun. Itu terjadi 15 tahun berselang setelah dia menjejakkan kaki pertama kali di kamp militer Libya tersebut. Muzakir Manaf mengikuti pendidikan di kamp militer itu selama 4 tahun. Tidak hanya pelatihan ilmu perang, dia juga diberikan pendidikan dan pelajaran antropologi, politik, sosiologi, dan ekonomi, dan dia dididik langsung oleh Tengku Hasan Tiro. Muzakir Manaf termasuk salah satu pemuda yang jenius di akademi militer itu. Dia lulus dengan predikat terbaik dari yang terbaik. Karena kecakapannya, dia pernah ditunjuk menjadi salah satu pengawal pribadi dari Muammar Gaddafi, sang pemimpin Libya tersebut. Sekitar 3 tahun jadi pengawal presiden Libya itu, dia kemudian mendapat perintah untuk pulang ke Aceh melanjutkan perjuangan menuntut kemerdekaan Aceh. Setelah kembali ke Aceh, Mualem bergerilya melawan pasukan pemerintah bersama GAM. Dia bergerak dari satu hutan ke hutan lainnya, menghindari operasi militer, menghindari kejaran TNI.
Beberapa kali pihak keamanan menyebarkan kabar bahwa Mualim telah tewas. Namun, dia selalu muncul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada masa-masa daerah operasi militer atau DOM zaman pemerintahan Presiden Soeharto, nama Muzakir Manaf tenar di kalangan anak-anak muda Aceh. Dirinya bagaikan kisah-kisah urban legend dari mulut ke mulut. Dia digambarkan sering muncul mengendarai motor trail lengkap dengan baju militernya. Terkadang muncul mengendarai mobil jeep dari hutan-hutan persembunyiannya. Saat memimpin pasukan, Muzakir Manaf terkenal tegas dan keras. Tapi dia tetap memiliki empati yang sangat tinggi kepada anak buahnya. Itulah sebabnya dia sangat dicintai oleh para kombatannya. Ada satu cerita yang mengisahkan bahwa suatu ketika Mualim mendapati seorang kombatan yang ketahuan menghisap ganja. Tanpa ampun, anggota pasukannya itu langsung dipecatnya. Salah satu kombatan yang menyaksikan itu mengisahkan bahwa saat itu Mualim merasa sangat bersalah karena pasukannya ada yang mengkonsumsi ganja. Sang kombatan memperhatikan dengan seksama raut wajah sang panglima. Matanya berkaca-kaca, air matanya berlinang. Meski merasa sedih, tapi dia harus memecat salah satu pasukan yang selama ini begitu setia kepadanya. Karena aturan tetap harus dijalankan. Mualim mulai memegang kendali pasukan besar ketika dia ditunjuk sebagai Panglima Wilayah Paseh pada tahun 1998. Tahun 2002, Muzakir Manaf diangkat menjadi Panglima GAM menggantikan Tengku Abdullah Shafii yang meninggal dunia karena tertembak pasukan TNI. Dia menjadi Panglima GAM termuda di usia 38 tahun. Posisi ini kemudian dijabatnya hingga kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia di Helsinki di tahun 2005. Panggilan Mualim yang disematkan kepadanya juga bukan panggilan sembarangan. Pada masa Perang Aceh, gelar Mualim hanya disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran dan juga memiliki kemampuan untuk melatih pasukan. Panggilan ini masih tersemat sampai saat ini sebagai panggilan kehormatan untuk seorang Muzakir Manaf. Desember 2004, terjadi bencana alam mahadahsyat di Aceh. Gempa bumi dan tsunami memporak-porandakan negeri Serambi Mekah itu. Ratusan ribu jiwa melayang karena bencana alam itu. Ketika itu, Aceh masih dalam status daerah konflik. Tapi gempa bumi dan tsunami telah menggugah kesadaran antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia untuk duduk merendah dalam satu meja perundingan. Setelah berkonflik cukup panjang selama hampir 30 tahun, akhirnya perdamaian itu terjadi dalam perundingan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Pasca MOU Helsinki, sayap militer GAM dibubarkan dan kemudian dibentuk KPA, Komite Peralihan Aceh. Organisasi ini adalah wadah transisi mantan kombatan GAM ke masyarakat sipil biasa. Mualim lah yang kemudian ditunjuk memimpin Komite Peralihan Aceh itu hingga saat ini. 4 bulan setelah perjanjian damai itu, Muzakir Manaf muncul ke hadapan publik secara resmi. Ini adalah pertama kalinya dia muncul terang-terangan. Dia cuma menyampaikan pernyataan singkat dalam konferensi pers yang berlangsung hanya 5 menit. Nampaknya saat itu Mualim masih menjaga kemisteriusannya setelah bertahun-tahun bergerilya di hutan-hutan Aceh. Pengaruh Mualim di kalangan kombatan juga masih sangat kuat meski sudah di masa damai. Ini sangat terlihat ketika Din Minimi, pemimpin kelompok bersenjata di Aceh, menolak menyerahkan diri kepada aparat untuk dibawa ke Jakarta atau Banda Aceh sebelum dijemput sendiri oleh Muzakir Manaf yang saat itu telah menjadi wakil gubernur Aceh. Pada tahun 2007, para mantan kombatan GAM mendirikan partai lokal bernama Partai Aceh. Muzakir Manaf memimpin partai ini selama 3 periode sejak pertama kali partai ini didirikan. Tahun 2012 dia mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur, berpasangan dengan tokoh GAM Dr. Zaini Abdullah sebagai gubernurnya. Pasangan tersebut memenangkan pilkada ketika itu. Mualim kemudian dilantik sebagai wakil gubernur pada tanggal 4 Juni 2012. Tahun 2017 dia kembali mencalonkan diri dalam pilkada Aceh. Kali ini sebagai gubernur, tapi dia dikalahkan oleh Irwandi Yusuf. Tahun 2024,
Dalam pilkada serentak, Muzakir Manaf kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh. Kali ini dia menang sebagai gubernur untuk periode 2024-2029 setelah mengalahkan Bustami Hamzah. Partai Aceh, partai yang dipimpinnya juga mendominasi kursi parlemen daerah Aceh dengan perolehan lebih dari 21% suara pemilih.